Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama untuk berdoa agar aktivitas pembelajaran berjalan dengan lancar. Ketua kelas mana ketua kelas? Ya, dipimpin berdoa, Mas. Di tempat duduk, siap. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alhamdulillah tadi sudah berdoa bersama-sama ya. Nah, selanjutnya kira-kira pada hari ini ada yang nggak masuk? Ya. Ada. Nama siapa? Siapa? Yosita. Terus? Irlan. Irlan. Izin. Kalau Yosita kenapa tadi? Sakit. Ada lagi? Imam. Imam kenapa Imam? Coba sekarang kalian perhatikan di belakang, di samping barangkali ada sampah, tengok. Sudah resing semuanya? Apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama adalah kalian bisa menganalisis ketentuan pernikahan yang berkaitan dengan rukun, kemudian syarat, kemudian wanita yang tidak boleh dinikah, hak dan kewajiban suami istri, dan yang terakhir adalah hikmah pernikahan. Kalian pernah melihat prosesi ijab kabul? Coba kalian semuanya pernah mesti ya, apalagi di lingkungan kalian ada kakak atau mungkin saudara ya. Pernah enggak? Nah, coba siapa yang mau menggambarkan, Cung? Saya, Pak. Ya, silakan. Biasanya di pernikahan atau ijab kabul itu ada si mempelai pria, wanita, serta ada pihak yang Menikahkan ya. ya wali. penghulu yang mengucapkan saya nikahkan. Oh iya, saya nikahkan dan Oke. saya kawinkan gitu. Serta yang pihak mempelai pria menjawab dan seterusnya. Ya, oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita baca bersama-sama dasar atau dalil hukum nikah. Suratnya surat Ar-Rum ayat 21, tetapi kita membacanya mulai dari surat Ar-Rum ayat 20. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ayatihi khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semangat. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Saya rasa, Saya pikir, saya bisa. Saya rasa, saya pikir, saya bisa. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. oke, plus untuk kalian semuanya. Sekarang perhatikan, mari kita akan mengamati satu video ya. Video ini berbicara tentang pernikahan. Tugas kalian nanti setelah mengamati video yang akan diputar, kira-kira tema-tema apa saja yang bisa kalian ambil ya. Setelah nanti ketemu satu tema, dua tema, tiga tema, empat tema, maka kemudian kita akan bagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan tema yang ditemukan di dalam video ini. Paham?
Coba perhatikan video ini. Di video yang sudah tayang tadi, yang sudah kalian amati, kira-kira ketemu nggak dengan tema-tema diskusinya? Ketemu. Ketemu. Apa yang pertama? Rukun dan syarat. Rukun dan syarat pernikahan. Yang kedua? Orang-orang tidak bisa dinikahi. Orang-orang yang tidak boleh dinikah. Kemudian yang ketiga? Hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Kemudian yang keempat? Hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan. Oke. Selanjutnya dari tema-tema tersebut kita akan membentuk kelompok, ya. Kelompoknya sesuai dengan tema, yaitu ada 4. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 akan membahas tentang rukun dan syarat. Kelompok yang kedua akan membahas tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Kelompok yang ketiga akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Kemudian kelompok yang keempat membahas tentang hikmah pernikahan. Nah, pembentukan kelompoknya gampang. Saya akan menghitung 1 sampai dengan 4, kemudian kembali ke 1, selanjutnya sampai terakhir seperti itu. Silakan kalian mengelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ, kelompok 4 di sana. Sesuai dengan hitungan yang tadi ya. Oke, mulai dari sekarang. Yuk silakan mencari kelompok. Silakan kalian bersama-sama dengan kelompoknya mencari, mengumpulkan data, informasi sesuai dengan tema tadi. Boleh dari buku, boleh dari internet, kalau bawa HP, HP-nya boleh dikeluarkan ya. Kemudian diskusikan, selesai kemudian nanti apa yang kalian temukan, apa yang kalian simpulkan di dalam masing-masing kelompok bisa kalian presentasikan. Selanjutnya dari hasil diskusi kalian tentu menemukan konsep dan kesimpulan ya. Satu di mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Calon suami, 2 calon istri, 3 wali, 4 2 saksi, dan 5 ijab kabul. Adapun syarat-syarat. Perkenalkan, saya Nabila Orinisa, perwakilan dari kelompok 2 yang membahas tentang orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Yang pertama, saudara yang satu susunan. Yang kedua, karena keturunan. Yang ketiga, karena perkawinan. Nah, untuk kewajiban suami yaitu yang pertama, memberikan nafkah maupun batin pada istri dan anaknya. Yang kedua, memperlakukan anak dan istrinya dengan baik. Dan yang ketiga, mendidik dan membimbing serta memimpin mereka baik untuk agama ke depannya. Nah, untuk kewajiban istri sendiri, yang pertama, taat dan patuh pada suami dalam hal yang baik tentunya. Kedua, menjaga dan memelihara kehormatan diri untuk sang istri. Dan yang ketiga, menghormati suami dan keluarganya. Adapun materi yang belum kelompok kami pahami, yang pertama, suami yang tidak menafkahi istri. Dan yang kedua, bagaimana jika suami ataupun istri tidak menjalankan kewajibannya. Itu saja dari kelompok 3. Berikutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4 dipersilakan yang mewakili. Kenalkan, saya Fitra Didia Murdianto, mewakili kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang hikmah pernikahan. Yang pertama adalah memelihara keturunan.
Yang kedua, memenuhi kebutuhan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu ya untuk kelompok 4. Juga materi yang belum kelompok kami pahami tentang rukun nikah, kewajiban suami dan istri. Kalian tadi sudah melaksanakan diskusi, sudah mengumpulkan data, sudah memverifikasi melalui internet atau HP yang kalian pegang, melalui buku, kemudian diskusi dengan teman, sampai akhirnya kalian sudah menyimpulkan materi atau tema-tema sesuai dengan pembahasan yang ada di kelompok kalian masing-masing. Nah, dari apa yang kalian sampaikan tadi, ada beberapa hal yang masih menjadi catatan, yaitu ada beberapa materi yang belum dipahami. Yang pertama bahwa pernikahan diingat-ingat, pernikahan itu akan sah manakala semua rukun dan syaratnya lengkap. Jadi kalau ada pernikahan yang dimana rukunnya kurang, itu nggak sah. Rukunnya lengkap Pak, tapi syaratnya ada yang kurang, berarti nggak sah. Maka kesimpulan yang pertama, semua rukun dan syarat wajib terpenuhi. Nah, rukun itu ada 5, apa saja? Yang pertama adalah calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga ada yang keempat ada 2 orang, yang kelima ada ijab. 5 itu wajib ada. Kalau salah satunya tidak ada, maka itu bukan pernikahan. Oke, kemudian untuk syarat, tadi ada yang kurang dipahami kaitannya dengan mahram. Perhatikan, mahram itu adalah wanita yang haram untuk dinikah. Contoh yang pertama mahram, mempunyai nasab, ikatan darah. Yang kedua saudara sepersusuan ya. Yang ketiga adalah karena ada ikatan pernikahan. Yang berikutnya antara hak dan kewajiban, kesimpulannya adalah haknya istri berarti apa? Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Berarti haknya suami apa? Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri. Kalau haknya dipenuhi, kewajibannya dipenuhi, maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Saya kira itu pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup pertemuan kita, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Kemudian yang berikutnya, silakan kalian bisa mengerjakan soal tes formatif yang ada di Siatek menggunakan HP kalian masing-masing. Formatif ya, mudah-mudahan ujiannya maksimal tadi. Sampai ketemu minggu depan. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.